Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Semoga dalam pembelajaran kali ini kamu tetap semangat untuk belajar dengan rajin sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan pembahasannya pada slide berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. 2. Menjelaskan prinsip hukum Pascal pada sistem peredaran darah manusia. 3. Menjelaskan prinsip tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Pada pertemuan kali ini ada 3 pembahasan. 1. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. 2. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. 3. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Satu, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu berkas pengangkut pada tumbuhan? Ya, xilem dan floem. Apakah fungsi xilem dan floem? Ya, jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang berasal dari dalam tanah menuju ke daun. Jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. A. Pengangkutan air pada tumbuhan. Pengangkutan dimulai dari akar. Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar, air masuk melalui rambut akar, kemudian ke epidermis, selanjutnya ke korteks, ke endodermis, dan masuk ke xilem akar. Faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan air pada tumbuhan. 1. Daya tekan akar. Air diserap oleh rambut-rambut akar masuk ke sel epidermis secara osmosis. Selanjutnya melalui korteks, endodermis, dan perisikel menuju ke xilem akar. 2. Daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi adanya gaya kohesi dan adesi yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. 3. Daya isap daun. Air dimanfaatkan untuk fotosintesis dan transpirasi atau penguapan. Penggunaan air pada daun menyebabkan tarikan terhadap air pada xilem, sehingga air dari akar dapat naik ke daun.
Dari pembahasan tadi, apakah itu kapilaritas, adhesi, kohesi, dan osmosis? Mari kita simak pembahasannya ya. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Terjadinya peristiwa kapilaritas disebabkan oleh adanya pengaruh dari gaya kohesi dan gaya adhesi. Contoh fenomena kapilaritas dalam kehidupan: 1. Naiknya air tanah menuju daun pada tumbuhan. 2. Meresapnya air pada kain yang direndam. 3. Basahnya tisu yang salah satu ujungnya terendam air. 4. Air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons, atau kertas hisap. 5. Cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas hisap. Nah, sekarang kita bahas tentang adhesi dan kohesi. Kohesi adalah tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam zat cair. Adhesi adalah tarik-menarik antara molekul dengan molekul lain tidak sejenis, yaitu bahan wadah di mana zat cair itu berada. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Air dimasukkan dalam tabung dan raksa dimasukkan dalam tabung reaksi. Pada air terbentuk permukaan cekung atau disebut meniskos cekung. Sedangkan pada raksa permukaannya cembung atau disebut meniskos cembung. Ya, permukaan air cekung karena adhesi lebih besar dari kohesi. Sedangkan permukaan air cembung karena adhesi lebih kecil dari kohesi. Perhatikan gambar berikut ini. Air dan merkuri atau raksa di dalam pipa kapiler. Nah, kamu amati. Jadi air atau water dan raksa atau merkuri pada water atau air permukaannya cekung, sedangkan pada merkuri permukaannya cembung. Air naik dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan adhesi, sedangkan raksa turun dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan kohesi. Nah, inilah yang terjadi pada proses pengangkutan pada tumbuhan. Pembuluh silem yang terdapat pada batang dan akar tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu atau silem sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Selanjutnya, pengertian osmosis. Kamu perhatikan untuk gambarnya. Osmosis adalah pergerakan molekul air dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah atau larutan hipotonik ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau larutan hipertonik melalui membran selektif permeabel. Jadi larutan hipotonik biasanya larutannya encer, sedangkan larutan hipertonik biasanya larutannya pekat. Contoh osmosis 1. Kentang yang dipotong-potong dan direndam dalam air setelah kurang lebih 30 menit keadaannya akan lebih keras dari semula. 2. Saat tangan kalian terbenam dalam air pencuci untuk waktu yang lama, kulit kalian terlihat membengkak. Ini adalah efek osmosis.
pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Ya, kamu perhatikan gambar. Jadi daun itu merupakan sumber gula, sedangkan umbi itu adalah penyimpanan gula. Jadi di bagian daun itu konsentrasi gula tinggi, tekanan airnya tinggi, sedangkan di bagian bawah atau umbi di akar konsentrasi gula rendah, tekanan air rendah. Nah, perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui xilem dan floem. Nah, sekarang kita menginjak pada pembahasan 2, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Organ utama peredaran darah pada manusia adalah jantung. Tekanan pada pembuluh darah yang merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Nah, dorongan yang diberikan darah saat mengalir pada dinding pembuluh darah itu disebut dengan tekanan darah. Cara pengukuran tekanan darah. Alat untuk mengukur tekanan darah dinamakan sphygmomanometer. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Ya, jadi biasa kalau kita memeriksakan tekanan darah kita menggunakan sphygmomanometer. Ya, ada pompa udara, kemudian ada katup pembuka dan penutupnya. Kemudian ada kantong udara mengambang ya yang digunakan untuk menutup lengan kita biasanya. Dan ada skala yang nanti akan mengukur tekanan darah kita. Ya, untuk literasinya bisa kamu baca di buku paket kelas 8 kurikulum 2013 atau bisa browsing di internet. Tekanan darah yang normal berkisar 120 per 80 mm Hg. Tiga, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, kamu perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia berikut ini. Ya, kamu perhatikan mulai dari rongga hidung hingga akhirnya sampai ke paru-paru. Di paru-paru itu ada bagian yang namanya alveolus. Ya, alveolus itu dalam bentuk jamaknya dinamakan alveoli. Alveolus merupakan tempat pertukaran gas antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 secara difusi. Alveoli merupakan jamak dari alveolus. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah.
Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut, seperti tekanan O2 dan CO2 yang larut dalam darah dengan simbol PO2 atau tekanan parsial oksigen dan PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi. Ini bisa literasi pada buku paket kelas 8 kurikulum 2013. Ya, prosesnya saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 dalam darah berdifusi menuju alveoli. O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, tekanan parsial O2 naik dan tekanan parsial CO2 turun. Selanjutnya, darah menuju jantung dan dipompa ke seluruh bagian tubuh. Saat darah di jaringan tubuh, O2 berdifusi menuju jaringan dan kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepas O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali ke jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Nah, untuk selanjutnya silahkan literasi melalui buku IPA kelas 8, kurikulum 2013 dan internet untuk mempermudah pemahaman materi pada bab ini. Selanjutnya, marilah kita melakukan refleksi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kamu bersyukur atas karunia Tuhan berupa organ jantung dan pembuluh darah yang terdapat pada tubuhmu? Apakah kamu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan berolahraga secara teratur? Apakah kamu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti bayam, susu, telur, dan lain sebagainya? Apakah kamu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan tidak begadang? Demikian tadi pembahasan kita tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.